Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama sahabat Pelkes GPIB, kita jumpa di dalam program Night Call, dan malam hari ini kita akan berdoa serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu haus akan kebenaran sabda-Mu. Bahkan ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, biarlah firman-Mu yang menetap di dalam hidup kami, di dalam istirahat kami, dan untuk kami teruskan di dalam kehidupan yang kami lalui bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Bersabdalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini dari Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27 yang mengatakan, "Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, 'Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian.' Jawab Gideon kepada mereka, 'Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu.' Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, 'Satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail.' Jawab mereka, 'Kami mau memberikannya dengan suka hati.' Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dibintanya itu ada 1.700 sikel emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka." Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita tentu mengalami berbagai peristiwa yang menuntut kita meresponnya dengan cara yang tepat atau yang seharusnya. Namun tidak selalu demikian. Cara pandang menentukan bagaimana respon kita terhadap kejadian-kejadian di dalam hidup ini. Peristiwa yang menyenangkan belum tentu kita respon dengan syukur. Peristiwa menerima berkat belum tentu kita respon dengan sukacita yang terarah di hati ini kepada Tuhan. Bisa saja kepada yang lainnya. Demikian pula ketika peristiwa, kedukaan, kesusahan, kepelikan hidup, respon yang diberikan bisa jadi juga bukan mengandalkan Tuhan, melainkan mencari yang lain, mengandalkan kuasa lain. Tapi ada yang merespon pula dengan tetap berserah, setia di dalam pergumulan yang dihadapinya. Demikianlah yang dimaksud dengan cara pandang. Cara pandang ini pula yang membuat seseorang atau sekelompok orang akan mengingat-ingat peristiwa kehidupan itu dengan pemaknaan yang sangat khas di dalam komunitas ataupun diri pribadi mereka, sehingga itu akan menjadi sejarah kehidupan yang akan dikenang, yang akan menjadi kesaksian iman. Dalam peristiwa bacaan
hakim-hakim ini, kita melihat bahwa orang Israel mengenang atau merespon peristiwa kehidupan di mana mereka diselamatkan dari kaum orang Midian dengan cara pandang yang berbeda, terutama ketika Gideon meminta mereka untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan yang dijarah, dan kemudian Gideon membuat efod, yaitu baju keimaman, dari emas yang terkumpul itu dan menjadikannya monumen di tengah kotanya. Mereka memandang, mulai dari Gideon, bahwa peristiwa pembuatan efod itu bisa saja di dalam hatinya sebagai penanda sejarah, penanda peristiwa bahwa Tuhan pernah menyelamatkan mereka, Tuhan berkuasa, dan itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun ada cara pandang lain bahwa emas yang berbentuk efod itu adalah sesuatu yang menakjubkan, sehingga bukan sang pemberi kehidupan, sang pemberi berkat, sang pemberi kemenangan atas orang Midian yang menjadi utama, melainkan berkat yang ada diterima oleh mereka, melainkan satu monumen yang dianggap luar biasa, itu yang kemudian disembah. Sehingga cara pandang ini merusak kehidupan beriman orang Israel pada waktu itu, dan juga menjerat kehidupan Gideon sekeluarga. Terutama tidak ada cerita kemudian hari bahwa Gideon meluruskan itu. Gideon komplain atas peristiwa, respon atau cara pandang orang Israel itu, sehingga itu menjerat kehidupan keluarganya. Ya Bapak yang dikasihi Tuhan, keadaan hidup boleh pelik, keadaan hidup boleh di dalam situasi yang penuh dengan keriangan sukacitaan. Namun cara pandang kita terhadap itu akan menentukan bagaimana kita memaknai itu, menikmati itu, dan membuat kita bertumbuh di dalam iman percaya pada Tuhan. Bahwa setiap peristiwa itu, bahwa kejadian diciptakan di dalam kehidupan kita, diizinkan oleh Tuhan, adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Dan itu akan membuat kita semakin bertumbuh, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Jika di masa pandemi ini hidup kita sulit, jika di masa yang sulit ini ada banyak hal-hal yang membuat kita di dalam pilihan-pilihan, kita membutuhkan cara pandang yang tepat, yang terarah kepada Tuhan saja. Dan olehnya kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus Allah. Sehingga apapun tawaran yang diberikan di dunia ini, jalan pintas, kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan masalah, ataupun justru semakin mendalam di dalam hal yang menyedihkan, justru semakin terpuruk seolah tidak ada pilihan lain, ataupun di dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya. Cara pandang yang tertuju pada Tuhan, yang digerakkan oleh Roh Kudus-Nya, akan membuat peristiwa kehidupan yang pelik sekarang pun, masa yang penuh keterbatasan pun, akan kita ingat di kemudian hari, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan memampukan kita, bahwa Tuhan memenangkan kita atas segala peristiwa yang membuat hati terluka, yang meninggalkan luka-luka batin, yang membuat kita kehilangan beberapa hal, yang membuat kita harus berjuang dengan penuh dengan penuh kesulitan. Allah yang menyertai itu bukan hanya kesaksian iman orang-orang di dalam Alkitab, namun juga menjadi kesaksian iman yang hidup di dalam pribadi-pribadi kita. Karena kita melihatnya, memandangnya, segala sesuatu dijadikan Tuhan indah pada waktunya, adalah rancangannya untuk kebaikan kita, adalah rancangannya untuk menguatkan lutut kita, untuk terus terus bersandar kepadanya, dan terus mengandalkan Tuhan, agar semua makhluk di dunia ini turut menyembahnya, memujinya, oleh karena segala kemampuan kita, yang oleh karena Tuhan, kita boleh melewati semua masa ke depan ini, yang sulit ini, dan Tuhan memenangkan kita. Tuhan Yesus sertai, dan juga memberkati malam Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu Saudara ke depan. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas seluruh peristiwa kehidupan yang telah kami alami maupun juga yang akan kami alami ke depan, dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan anak-anak-Mu yang setia mengandalkan Tuhan. Beri kami cara pandang yang selalu tertuju pada Tuhan, yang selalu melihat bahwa karya Tuhan dalam kehidupan kami selalu untuk kebaikan kami, agar kami semakin bertumbuh, bahkan menjadi kesaksian yang indah bagi sesama yang bergumul dalam rupa-rupa peristiwa kehidupannya. Bapa, di malam hari ini kami serahkan istirahat malam kami. Kami serahkan kehidupan kami, segala pergumulan yang harus kami tanggung, harus kami alami, bahkan yang harus kami hadapi lagi ke depan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami penyertaan-Mu, berikan kami berkat-Mu. Tuhan, sertai orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai. Tuhan, berkati orang-orang yang melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Tuhan, berkati majelis sinode. Tuhan, berkati juga setiap orang yang ambil bagian di dalam Departemen Pelkes GPIB. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu di daerah pelayanan kesaksian dimanapun itu berada. Biarlah semakin bertumbuh dan juga menjadi penanda-penanda sejarah, kesaksian-kesaksian yang membuat banyak jiwa selalu memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Ini doa kami, Bapa. Ini segala yang menjadi syukur kami, juga penyerahan atas hidup yang Tuhan sertai dan berkati hingga saat ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan ini, bukan kehendak kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan sertai dan berkati selalu. Amin.